Oke, kita lanjut ya yang instrumen 2. Ya. Kelihatan nggak itunya, share screen-nya? Belum. Belum. Udah belum? Baru-baru. Ya. Ayo. Udah? Ya, lanjut aja ke intinya. Boleh dijelaskan? Saudara Ayu. Nah, kan tadi kan yang pertama itu geografis. Nah, geografis itu kan wilayah ya. Ya. Penyebaran popok bayi kita ini kan udah mencapai 7 wilayah nih. Tapi kita difokuskan apa ya? Kita mau bukan target sih, kayak wilayah kita tuh pengennya kayak seluruh Indonesia. Biar masyarakat tuh lebih kenal dengan produk kita kan. Iya, berarti menyeluruh ya? Iya. Nah, terus yang demografisnya. Popok bayi ini kan rata-rata dipakainya buat bayi. Jadi kita difokuskan untuk bayi, tapi di sini juga kita punya produk untuk yang dewasa seperti kaum manula kan. Karena kita mempunyai ukuran yang lebih jumbo dibanding kayak yang biasanya. Iya. Nah, terus yang ketiga itu di faktor segmentasi itu ada psikografis. Nah, popok bayi itu kan kadang suka nentuin perilaku si bayi ya. Kalau misalkan dia main kayak nentuin kan dia harus pakai popok yang jenis ini, sedangkan kalau dia tidur dia beda lagi. Sesuai sama aktivitas si bayi ya, kan? Sesuai dengan si jenis popok bayinya ini. Jadi kayak beda gitu loh. Kalau misalkan buat main kan otomatis popoknya kayak lebih tahan lama, terus nggak gampang tembus. Sedangkan kalau misalkan buat tidur beda lagi. Nah, untuk targetingnya di sini itu ya buat ibu-ibu yang mempunyai anak kecil. Ya. Lebih fokus ke situ. Terus buat si positioningnya. Di sini kan bobocil ini kalau dilihat dari data dia kan udah menyebar ya ke sebagian Indonesia. Udah mempunyai 49 agen di Indonesia. Otomatis si brand bobocil ini tuh udah mulai dikenal masyarakat. Kayak udah apa ya? Nama brand ini udah mulai terkenal gitu lah. Udah menguasai pangsa pasar ya? Iya, udah mulai menguasai pangsa pasar. Terus di laporan transaksi. Nah, sebelumnya kan kita juga ada tuh membuat surat undangan kan buat kita itu ajuin kerjasama bisnis supaya perusahaan orang lain tuh bisa menjadi distributor di kita. Ya. Setelah kita buat surat undangan kan ada tiga perusahaan yang ingin bekerja sama dengan perusahaan kita. Nah, dari situ kita tentu ini kan itu ada 3 kita masukin. Yang pertama itu ada Yang ketiga itu ada PT Harum Bakti Mama itu di Padang. Yang kedua ada PT Nusa Indah Cilebes, dan yang ketiga ada PT SCV Meliana Sentosa yang di Bandung. Nah, kan kita pas bikin surat penawaran itu nyantumin paket ya.
Ya. Kayak paket, kayak misalkan nih, kita ngasih ke perusahaan ini targetnya segini, misal target 3.000. Target 3.000 dengan ketentuan dia naruh invest itu sekitar 200 juta. Kan kalau dihitung dari perhitungan awal, kita tuh harga per piecesnya kan Rp2.275 ya. 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 Nah, dia kan otomatis kalau misalkan dia mau jadi distro kita, harganya lebih murah dibanding harga pasaran. Iya, buat menarik juga, menarik pembeli, menarik konsumen. Ya. Nah, tapi untuk menjadi distro itu kan mempunyai ketentuan ya, entah dia ditargetin atau invest di awalnya gede. Nah, untuk ini contohnya kayak paket 1, dia investnya 200 juta. Misalnya, 200 juta otomatis mendapat potongan harga dong dari harga yang di pasaran. Bisa jadi itu harga di pasarannya 2.000 per pieces. Ya jadi kayak lebih murah gitu loh dibanding harga pasarannya. Nah, untuk pembayarannya juga untuk distributor itu tempo. Tergantung kesepakatannya antara tempo sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Sesuai kesepakatan bersama. Ya. Terus lanjut ke masalah surat penawaran. Penawaran ya. Ini enggak apa? Udah ke ini belum? Belum muncul. Belum ya? Perlu. Gambar gua ada nggak sih? Ada nggak, Nak? Ada. Yang surat apa tadi? Surat penawaran. Surat penawaran menjadi distributor. Belum ada ya? Belum. Intinya mah kita bikin surat penawaran itu kayak apa aja yang kita tawarkan ke perusahaan lain supaya si perusahaan itu tuh tertarik sama perusahaan kita, terus kayak bergabung di perusahaan kita. Oh, tapi itu sesuai sama bisnis profilnya tadi kan ya? Iya. Ya. Intinya si surat penawaran ini bagaimana caranya kita mendapatkan distributor. Oke. Terus mau dilanjut lagi apa gimana undangan. Lanjut aja. Undangan ya. Undangan. Nah, kan kita tadi udah bikin surat penawaran ya untuk ke 5 perusahaan. Dan ternyata yang ACC yang kayak terima sama kesepakatan kita, penawaran kita itu ada 3. Ada 3 perusahaan. Nah, dari ketiga perusahaan ini otomatis kita kan mau omongin ya, kayak apa aja yang harus dibahas, apa aja ketentuan kalau misalkan ngikutin perusahaan kita menjadi distro di kita. Nah, makanya dari situ kita bikin surat undangan buat ketiga para perusahaan ini tuh hadir. Dan untuk membahas diskusi tentang kemitraan sama demonstrasi produk. Udah ketampil belum sih? Enggak ya? Yang undangan ya? Iya. Iya. Nggak ketampil ya? Udah lanjut aja ke proposal. Udah ke proposal. Yang itunya surat komplain. Oh iya, komplain. Itu kan tadi surat komplain ini kan distributor yang di Bali.
Ya, distributor yang di Bali. Dia kan Itu minta gara-gara kompensasi free of charge. Sedangkan perusahaan kita kan nggak ada kebijakan seperti itu kan. ya Nah, makanya kita mengajak dia buat diskusi. Win-win solution. Iya, solution. Biar kerjasamanya itu kita tetap terjalin dengan baik. Sama membahas. Biar kayak nggak ada miskom gitu ya. Iya. Sama membahas kerugian yang dia alami kan sebesar 30 juta. Terus yang proposal ya? Iya. Lanjut proposal aja. Ditampilin ya. Bisa ketampil tahu. Bisa sambil jelasin nggak? Nah, di sini ada proposal nih. Mau nanya dulu deh sebelumnya. Panitia pelaksana sama panitia penyelenggara itu bedanya di mana? Kalau yang penyelenggara itu kan PT Dwi-nya, yang punya pameran. Sedangkan kalau yang pelaksana itu kan kitanya. Ya, ini tuh proposal. Proposal itu kita yang ngajuin ini supaya kita masuk ke si pameran ini si Dwi Warna. Iya. Berarti proposal ini panitianya dari tim kita sendiri. Iya. Kalau panitia pelaksana ya. Ya. Berarti di sini dicantumin proposal kegiatan produk inovasi Indonesia PT Amarta Sinambung Persada tahun 2020. Tahunnya 2020 atau 2021 sih? Kalau di contoh itunya mah 2020 kan ya? Kalau ya soalnya jadwal kegiatannya kan 2020. Oh iya, 2020. 2020. Berarti di sini PT pelaksana, panitia pelaksananya PT kita. Ya, pelaksananya PT kita. PT. Udah ketampil belum sih? Belum tahu El. Nggak bisa ketampil kayaknya. Belum. Terus kalian sambil buka aja proposalnya. Ya. Di situ kan ada halaman pengesahan. Di situ tertera nama kegiatan, tempat pelaksana, jadwal kegiatan, penanggung jawab, sama anggaran dana. Di sini tuh anggaran dananya kan udah tercantum, nanti ada di halaman selanjutnya untuk kerincian. Ya. Terus anggaran di situ dana juga tuh harga itu kan yang kayak harga rincian pengeluaran yang pengeluaran selama acara itu berlangsung. Ya, dijumlahin. Ya, dijumlahin. Terus di sini tuh ada dasar pemikiran dari kegiatan itu. Nah, tujuan dari kegiatan proposal tujuan dari kegiatan ini tuh apa? Kayak menurut kalian tujuan dari adanya pameran kegiatan ini tuh buat boleh diulangin, Nak? Suaranya putus-putus, Nak. Selama kegiatan. Oke. Suaranya putus-putus. 66 juta. Oke. Nak, hilang. Sinyal kayaknya. Lanjut aja kali ya. Ya, sambil lanjut.
Nah, di sini kita bahas anggaran dana. Kalau menurut di Anggaran bisnis dana, profil, ya. data yang banyak kasih kan itu udah tertera ya, kayak rincian-rinciannya. Ya. Cuma kan kita belum tahu nih harga perolehannya berapa, totalnya berapa. Nah, dari situ tuh harga perolehannya kita hitung dari unit atau jumlah dikali dengan biaya unit. Biaya per unit. Setelah ditotal semua, hasilnya itu sekitar 66.150.000. Nah, di situ juga kan ada keterangan 60% dari anggaran perusahaan dan cadangan dana anggaran ya. Ya. Itu tinggal dikalikin aja kan ya. 60% dikali 66.150.000 sama yang 40%-nya dikali 66.150.000. Hasilnya yang 26. Ya. Lanjut. Tadi suara gue ada nggak sih? Udah, ini udah ada. Tadi agak putus. Nah, kan itu kan udah tuh udah nentuin tuh Putus-putus dari nggak? Udah enggak. 60%-nya berapa, 40%-nya berapa, Iya. tinggal di total. Mm-mm. Nah, di sini tuh ada target usaha. Ya. Ini nggak bisa ini ya, proposalnya. Tampilin Bisa ya. Udah gue coba sih, cuman di itunya nggak tampil ya. Iya, Tampil nggak? tampil sih. Nah, di sini kan ada tipe distributor nih. Enggak. Tipe distributor, target, harga perolehan, sama si estimasi nilai ekonomis. Ya kan? Iya. Nah, menurut kelihatan. Nah, tapi kan di sini tuh masih ada yang harus kita revisi kan ya? Ya, Masih ada yang harus kita revisi di situ. Nah, menurut saya, ya. di sini kan ada tertera tuh kayak paket 1, paket 2, paket 3. Ya. Untuk menjadi distributor otomatis kita itu kayak ngajuinnya itu beda-beda supaya dia invest ke kita. Ya kan? Misalkan yang paket 1 itu targetnya sekitar, ini masih direvisi ya, sekitar 3.000. Berapa targetnya? 3.000 unit. Oh, targetnya 3.000. Terus harga perolehannya, karena dia tuh targetnya tinggi, otomatis harganya itu lebih murah dibanding harga pasaran. Oh, tadi kan harga Ya pasarnya kan? 2.000 berapa? 150 ya? Maaf, suaranya hilang-hilang. Harga awalnya berapa tadi? Harga awal. Ada yang masuk telepon. Tunggu. Halo? Halo? Beneran telepon lu. Ayo, mute dulu. Ada nggak sih suaranya? Ya. Ada. Udah belum? Ayo lanjut dulu. Sumpah suaranya jadi kecil. Kedengeran nggak suaranya? Ada nggak suaranya? Suaranya Lanjut kecil. dulu aja, guys. Intinya nih, ini kan harga perolehannya per piecesnya. Misalkan udah jadi 1.500 lah.
Nah, estimasi nilai ekonomis itu otomatis kayak keuntungan dari si distro ini kan. Iya. Dari harga dibanding harga pasaran dia mendapatkan untung berapa. Iya. Untuk keuntungannya bisa kayak dilihat dari si harga normal dikali dengan target. Nah, dibandingin sama si harga distro yang lebih murah dikali sama target. Itu udah dapat nilai keuntungan dari si distro itu. Ya. Berarti paket selanjutnya sama. Cuma beda di harga perolehan ya? Hitungannya sama aja kan? Iya. Terus lanjut. Selanjutnya selesai. Ini mau aku tampilin hasil dari kita nggak? Suaranya kecil banget di. Enggak kok, di gua kedengeran sih ya. Mau ditampilin nggak ininya? Sinyal gua nggak mendukung. Dari ininya kita. Proposalnya ya, dari proposalnya ya. Bisa emang. Kelihatan nggak proposalnya? Belum ada. Belum ada. Udah, ada nih. Ada nggak? Ada. Ada. Scroll Nah, ke bawah, itu hasil proposal dari diskusi kita kemarin kan? Iya. Ya, ini logonya nih. Logo untuk logo perusahaan PT Amarta Sinambung Persada. Kedengeran nggak, Yuk? Kedengeran. Nah, ini tanggung jawabnya saya sendiri, Naimatun Hasanah, validasinya, dan disetujui oleh Ayu Indriani. Ini dasar pemikiran, waktu, tempat, dan kegiatan. Ini tujuan dari kegiatan. Pelaksananya ada 6 ya. Oke. Terus sasaran, tadi yang udah kita jelasan. Nih, ini anggaran dananya tadi. Selama acara berlangsung. Ya. Sumber dananya. 4 hari ya. Kenapa? Ini sumber dananya untuk 4 hari kan? Enggak kena. Ada suaranya nggak, Yuk? Si Ayunya nggak ada sinyal kayak. Iya. Lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Ini untuk target usahanya tadi. Nah, target usahanya ini nanti masih harus direvisi. Terus ini penutupnya. Nah, itu proposal dari kita semua ya. Oke. Terus untuk yang tadi juga nggak sih? Yang apa? Yang tadi gue cari yang identifikasi kompetitor. Oh iya. Ada nggak? Enggak. Boleh. Tapi gue nyari 2 kompetitor. Coba ya gue sebutin kompetitor dulu dari aja ya. Tadi ya? Ya boleh, silakan. Ya, tadi Bobocan. Si Ayu udah bisa? Apa lanjut aja? Lanjut dulu aja. Oke. Jadi ini gue udah nyari 2. Nama kompetitornya yang pertama PT Unicharm Indonesia. Produknya yaitu Mami Poko. Identifikasi penguasa pasarnya ini PT kan menjadi pimpinan pasar dengan perolehan pangsa pasar di atas 50% setiap tahunnya. Dan menurut yang udah dicari, peluang ancaman
peluangnya itu didukung dengan era modern di mana masyarakat cenderung memilih sesuatu yang cepat dan praktis gitu ya. Nah, ancamannya itu mungkin kondisi perekonomian belum stabil sehingga PT Unichart ini masih memonitori kapan waktu yang tepat memperhitungkan harga dengan kompetitor kami. Strateginya mungkin suatu perusahaan tidak dapat bertahan hidup tanpa menciptakan produk baru. Suatu produk memiliki daur hidup sendiri dari varian yang disebut produk pertumbuhan yang disebut kelemahan, ada kedewasaan, ada keturunan. Keunggulannya mungkin pupuk ini cukup populer dan banyak mencoba karena harganya terjangkau, mudah didapat, mulai dari ekonomi bawah sampai tengah ke atas. Lanjut yang kedua ada Softtek Indonesia itu dengan produksi ya. Ini tuh produk tingkat kedua Sweety merek popok dari Softtek yang sudah menguasai pangsa pasar dan mendapat kepercayaan konsumen Indonesia. Jenisnya sendiri setelah lulus tes baik nasional maupun internasional, Sweety Gold mampu memiliki pilihan dalam 2 tipe yaitu celana dan perekat. Untuk strategi ini mungkin 100 merek di pasar sebagai perusahaan baik luar maupun dalam negeri. Namun kita pasti merek dengan keinginan besar. Keunggulan dari Sweety sendiri, dia pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dermatologi Australia. Mungkin itu aja kali ya yang bisa saya jelaskan dari identifikasi kompetitor selain Bobocan ini. Suara gue ada nggak, Bay? Cuma ini kenapa ya kendala sinyal sama kendala tesnya? Nggak ada sinyal ya? Ini sambil aku tampilin surat undangannya ya, yang tadi yang belum ke ini. Yang tampil ya, oke. Tampil nggak? Belum. Dulu coba share lagi ya. Kalau misalkan lanjut join yang baru bisa nggak? Boleh coba. Tapi nanti recordingnya banyak tuh. Oh yaudah deh. Tapi ini maaf ya, HP-nya nggak bisa di tulis sama sekali, error. Iya. Jadi mungkin diakhirin aja ya. Ya. Ini udah dibahas semua. Sebelumnya juga kan kita udah dibahas via call untuk mengenai tugas ini. Oke, diakhirin kali ya, El. El. Halo. Emang nggak ada suaranya? Nggak ada suaranya, itu nyalain itu deh. Udah ada suaranya? Udah ada. Udah diakhirin aja. Oke. Jadi diskusi kita kali ini intinya udah kayak gitu. Cuma tinggal lebih kayak diperjelas lagi aja ya untuk di tugasnya, untuk penataan. Iya. Oke, sekian diskusi dari kami. Sebelumnya kita mohon maaf. Kalau salah.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.